Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'du. Ikhwani fillah, anak-anak kelas 9C, kaifa halukum jami'an? Ya, semoga Allah masih memberikan nikmatnya pada antum semua dan kepada Ustadz juga, ya, berupa kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita masih dapat melanjutkan pelajaran Nahwu ini walaupun secara online untuk minggu ini, ya. Tak lupa juga kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada kita agama Islam ini dan mengajarkan kepada kita sunnah-sunnahnya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Nahwu, yakni di halaman 14 berjudul Al-Asma'u Al-Mabniyatu. Al-Asma'u Al-Mabniyatu. Ya, baik. Yang pertama, antum lihat di bukunya, ada di situ ismud dhamir. Nah, bagi yang nggak tahu apa itu ismud dhamir, silakan catat. Ismud dhamir itu adalah kata ganti. Kata ganti orang ataupun ya, intinya ismud dhamir itu adalah kata ganti. Apa itu kata ganti? Contoh misalnya ada seorang murid namanya Ahmad. Misalnya Ahmad seorang murid, dia pergi ke sekolah setiap hari. Nah, kata dia di situ itulah yang dimaksud dengan kata ganti, ya. Karena kalau seandainya kata ganti itu tidak ada, maka dalam omongan itu akan menjadi terlalu panjang. Contoh misalnya, Ahmad seorang murid. Ahmad pergi ke sekolah setiap pagi. Sebelum pergi ke sekolah, Ahmad menyiapkan baju. Terus-terusan nama itu diulang, maka perlu ada nama, ya, maka perlu ada kata ganti atau dalam bahasa Arabnya namanya dhamir. Nah, jadi dhamir adalah salah satu dari jenis isim mabni. Nah, kemarin udah kita jelaskan, ya, bahwasanya ada isim yang mu'rab dan ada isim yang mabni. Nah, kalau antum lupa, isim mu'rab itu adalah isim yang mengalami perubahan pada baris akhirnya. Contoh, kata kitabun menjadi kitaban atau bisa menjadi kitabin. Nah, itu contoh ringkasnya. Ya, itulah yang dimaksud dengan isim mu'rab. Nah, kemudian antum lihat di sini, isim mabni adalah isim yang tidak berubah baris akhirnya. Contoh misalnya ada kata hadza. Ya, hadza kitabun. Nah, di situ kata hadza kan. Kemudian qara'tu hadzal kitaba. Nah, tetap dia hadza, nggak berubah dia jadi hadzi atau berubah menjadi hadzu. Atau fi hadzal kitabi fawaidu, misalnya kita bilang pada buku ini ada banyak faidah-faidah. Ya. Nah, hadzanya itu yang perlu digarisbawahi. Kata hadza itu walaupun kedudukannya berbeda-beda, posisinya dalam kalimat itu dia jadi berbeda-beda, tapi barisnya tidak berubah, tetap hadza, hadza dan hadza. Itulah isim mabni, isim yang tidak berubah baris akhirnya. Baik. Nah, jadi isim dhamir itu adalah isim, salah satu jenis isim yang mabni, yang tidak berubah baris akhirnya. Contoh kata huwa. Kita nggak pernah dengar ada kata huwi, ada kata hu atau nahnu. Kita nggak pernah mendengar ada kata nahna atau nahni. Maka isim dhamir adalah termasuk bagian dari isim mabni. Baik, yang kedua ada ismul isyarah. Ya,
Contohnya di buku itu antum lihat ada kata hadza, hadzani dan haula. Ini yang tadi Ustaz contohkan. Ya, taib. Hadhihi, hatani, haula'i. Dzalika, dzanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Nah, itu dia contoh dari jenis-jenis isim isyarah. Jadi isim isyarah juga termasuk isim yang mabni alias tidak berubah baris akhirnya. Taib, selanjutnya yang nomor 3, al-ismul mausulu. Al-ismu al-mausulu. Ya, isim mausul. Ya, karena di sini nggak dipanjang lebarkan pembahasan tentang isim mausul, maka nggak perlu juga Ustadz panjang lebar berbicara tentang ini, karena takut nanti nggak cukup waktu untuk menjelaskannya. Maka ringkasnya isim mausul itu adalah kata sambung. Kata sambung. Nah, itu aja artinya. Kata sambung itu antum lihat situ, contohnya adalah kata alladzi. Ya, orang, ya. Alladzi itu artinya yang. Jadi kalau ada isim mausul itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia semuanya yang. Walaupun nanti ya isim mausul pun ada pembahasannya tersendiri. Ya, alladzi, alladzani itu ada pembahasannya sendiri-sendiri, ya. Baik. Nah, contohnya alladzi, alladzani dan alladzina. Allati, allatani, allati dan allai. Yang penting di sini poinnya adalah antum harus ingat isim mausul itu ada isim mabni itu ada 3 yang udah kita pelajari tadi sejauh ini. Yang pertama itu ismud dhamir, kemudian ismul isyarah, kemudian al-ismul mausul. Ya. Penting antum ingat aja itu beserta contohnya. Kemudian ismul istifham, ya. Ismul istifham. Ya, contohnya man, kaifa, kam, mata dan aina, ya. Istifham itu untuk bertanya, tapi nggak semua istifham itu dia isim. Makanya nanti dalam istifham itu ada adawatul istifham namanya. Ada yang dia isim istifham, ada yang harful istifham. Ada yang isim, ada yang huruf. Huruf istifham ada, ya. Kemudian isim istifham juga ada. Nah, isim karena pembahasan kita sekarang adalah isim mabni, maka yang masuk pun dalam isim mabni di sini dari istifham adalah yang isim. Maka isim tersebut namanya isim istifham. Baik, bisa dipahami? Nah, contohnya man, ya, kaifa, kam, mata dan aina. Taib, kemudian selanjutnya ada ismus syarat. Ya, ada isim syarat. Ya, contohnya man, ma, mata dan mahma. Ya. Jadi isim istifham itu isim mabni yang kita pelajari ini ada 5. Isim ad-dhamir, isim al-isyarah, isim mausul, isim istifham, dan yang terakhir adalah apa tadi? Isim asyarat. Isim asyarat. Ya, silakan nanti antum hafalkan jenis-jenisnya beserta contoh-contohnya. Nah, sekarang kita masuk pelajaran yang di halaman 15, masih tentang isim-isim mabni. Judulnya adalah alamatu bina'il ism. Nah, lihat. Alamatu bina'il ismi. Kalau kemarin kita belajar alamatul i'rab, alamatu i'rabil asma, maka sekarang kita belajar alamatu bina'il isim atau bina'ul asma juga boleh. Jadi bukan cuma i'rab saja yang mempunyai tanda. Nah, contoh kemarin ketika kita membahas tentang i'rab, nah contohnya yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad kalau dia marfu kemarin itu ditandai dengan adanya dhammah. Kalau dia mansub ditandai dengan fathah. Kalau dia majrur ditandai dengan kasrah. Itu kalau isim mufrad. Kemudian kalau kita membahas isim musanna juga ada tanda i'rabnya. Isim musanna yang artinya jumlahnya 2, ketika dia marfu tandanya adalah alif dan nun. Ketika dia mansub tandanya ya dan nun, dan ketika majrur tanda jarnya adalah ya dan nun. Kemudian kita kemarin juga sudah membahas tentang
jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu jamak untuk laki-laki. Ya, yang ketika dia marfu dia tandanya adalah waw dan nun, ketika mansub dan majrur tandanya adalah ya dan nun. Nah, banyak pembahasan tentang alamatul i'rab sudah kita pelajari semua, alhamdulillah. Sekarang di pagi hari ini kita melanjutkan tentang alamatu bina'il ismi. Jadi isim-isim yang mabni itu juga ada tanda-tandanya. Nah, Ustadz, tapi kan isim mabni nggak berubah akhirnya, Ustadz. Inilah yang perlu dipelajari. Inilah yang perlu dipelajari dan antum pahami supaya nanti dapat pemahaman yang benar tentang bagaimana isim mu'rab dan bagaimana isim mabni beserta perubahan-perubahan yang terjadi padanya. Maka lihat di sini. Yang pertama, ya, tanda dari ya isim-isim mabni adalah, lihat di sini, mabniun alal fathi. Mabniun alal fathi. Perhatikan ya. Contoh misalnya anta, kaifa, aina, dan zalika. Ini semua baris akhirnya nggak berubah. Baris akhirnya tidak berubah. Ya. Nah, maka yang kata-kata yang seperti ini, kaifa, aina, zalika, dan anta, ini yang baris akhirnya selalu fathah, maka kita katakan dia mabni di atas fathah. Ya, isim mabni yang baris akhirnya fathah, maka kita katakan dia mabniun alal fathi. Paham di sini ya? Lihat yang kedua, mabniun alal kasri. Kenapa dibilang mabniun alal kasri? Contohnya di situ anti, hadhihi, dan haulai. Karena kata-kata ini anti, hadhihi, dan haulai ini baris akhirnya kasroh dan nggak pernah bisa berubah. Nah, isim mabni tadi kan isim yang baris akhirnya tidak bisa berubah. Maka untuk isim mabni yang baris akhirnya kasroh, kita katakanlah dia dengan mabniun alal kasri. Selanjutnya yang ketiga, mabniun ala dhammi. Lihat di situ contohnya, kata nahnu dan haitsu. Kata nahnu ataupun kata haitsu ini nggak akan pernah berubah menjadi nahna atau haisa, atau berubah jadi nahni atau haisi, enggak. Jadi selamanya dia akan berbaris akhir dhammah, huruf akhirnya. Maka karena baris akhir kata nahnu dan haitsu ini selalu dhammah, maka kita katakanlah isim-isim ini mabniun ala dhammi. Paham di sini ya? Nah, kemudian selanjutnya perhatikan, ada kata yang terakhir jenis tanda bina pada isim adalah mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Nah, tengok di sini mabniun ala sukun itu contohnya apa? Hum, antum, dan ana. Hum, antum, dan ana. Gak pernah kita lihat ada tulisan hum itu berubah menjadi humi atau humu, gak ada. Atau huma tapi ma-nya pendek, gak ada itu. Kemudian kata antum berubah menjadi antumi atau antuma tapi ma-nya pendek. Sama kayak di sini antum nih, kayak huruf mim di kata antum, cuma mimnya barisnya baris fathah, antuma pendek ma-nya. Gak ada. Kemudian kata ana, nggak pernah kita lihat dia berubah menjadi ani atau berubah menjadi anu. Nah, kata-kata di sini hum, antum, dan ana, perhatikan ya, ini semuanya nggak akan pernah berubah baris akhirnya. Dia tetap berbaris sukun, ya, tetap berbaris sukun. Oleh karena tidak bisanya dia berubah baris akhirnya menjadi bentuk lain, dia hanya bentuk sukun saja. Maka isim-isim mabni yang baris akhirnya sukun, seperti pada contoh ini, kita katakanlah dia mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Paham sini ya? Taib.
Nah, Ustadz, ana itu Ustadz kan baris fathah Ustadz akhirnya itu. Nah, ini ya, dengar ya. Kata ana, huruf akhirnya bukan huruf nun. Huruf akhir pada kata ana adalah alif. Nah, alif itu tidak menerima baris. Karena dia tidak menerima baris, dia dikategorikan sukun. Ya, dia dikategorikan sukun. Karena sukun itu nggak bisa dibaca. Ya, gimana antum kalau baca sukun tapi di depannya nggak ada baris apapun? Ya, nggak bisa. Nggak bisa ada bacaannya. Maka alif itu karena dia tidak menerima baris apapun, maka dia dianggap mabniun ala sukun. Paham ya? Baik. Kemudian kita baca di bawahnya tafasilul asma'il lati la tansarif. Ya, rincian isim-isim yang tidak bisa tanwin. Kemarin kita udah belajar ismul ladzi la yansarif, ya. Ismul ladzi la yansarif artinya adalah isim yang tidak menerima tanwin. Nah, ini adalah rinciannya. Rincian dari isim ladzi la yansarif atau isim yang tidak bisa menerima tanwin. Taib, apa saja itu yang isim-isim yang tidak bisa tanwin? Yang pertama adalah sighatu muntahal jumu'. Ingat aja nih, Ustaz, sighatu muntahal jumu' itu apa, Ustaz? Ah, ini belum pelajaran antum. Yang penting antum tahu ya bahwasanya isim yang tidak bisa ditanwin salah satunya namanya atau jenisnya adalah sighatu muntahal jumu'. Contohnya ya, ala wazni mafa'ila, ya, masajida, contohnya itu masajida dan dananira. Kemudian alifut ta'nis al-maksurah atau isim-isim maksur, ya. Alifut ta'nis al-maksurah, hubla, sughra, kubra dan ukhra. Kemudian alifut ta'nis al-mamdudah, ya. Contohnya safra'u, baydha'u, sauda'u dan hamra'u. Kemudian al-wasfu ma'al adli. Ya, al-wasfu ma'al adli. Ingat aja dulu, ini belum pelajaran antum ini. Yang penting antum ingat aja dulu al-wasfu ma'al adli. Contohnya masna, sulasa, wa ruba'. Kemudian al-wasfu ma'al wazni. Contohnya ahsanu, akbaru dan asgharu. Kemudian ada al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. Sakran, ghadban dan syaba'an. Kemudian al-alam ma'al adal, contohnya Umar, Zufar dan Zuhal. Kemudian al-alam ma'a waznil fi'li, contohnya Ahmad, wa Yazid dan Ahsan. Kemudian dibaliknya ada nomor 3 di situ, ya. Oke, sebentar ya. Oke, lihat. Al-alamu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Contohnya apa? Utsman, Sufyan dan Sulaiman. Kemudian al-alamu ma'at ta'nis, contohnya Aisyah, Fatimah dan Mughirah. Kemudian al-alamu ma'al ujmah, contohnya Ibrahim, Ismail dan Yusuf. Kemudian al-alam ma'at tarkib Masji, Ba'labak dan Hadramaut. Nah, ini antum cukup hafalkan aja jenis dan contohnya satu, ya, maka antum udah dianggap bisa. Nah, ya. Baik, saya rasa kita cukupkan pelajaran kita hari ini sampai di sini. Ya, silahkan dipahami dengan baik pelajaran hari ini, didengarkan ya sehingga antum bisa paham. Sengaja nggak usah sambung karena takutnya nanti akan menambah banyak materi pelajaran antum, jadi nggak bisa fokus. Ya, baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.